Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Hari ini Roy Suryo Tiva disertai dengan beberapa orang termasuk pengacaranya telah mendatangi gedung DPR. Di sana mereka bertemu dengan Komisi 10 yang membidangi antara lain bidang pendidikan dan juga Komisi 3. Dari video yang telah kami lihat, tidak nampak pertemuan mereka dengan Komisi 10. Namun dari pengakuan mereka telah berhasil bertemu dengan Komisi 10, walaupun mungkin dengan perwakilannya atau staf ahlinya. Sedangkan di Komisi 3 mereka ditemui oleh staf ahli Komisi 3 di sebuah ruangan VIP di gedung DPR MPR RI. Dari pertemuan tersebut sudah terlihat nyata bahwa mereka sebenarnya sangat ketakutan bila proses hukum ini terus berlanjut dan akhirnya menjadikan mereka sebagai pesakitan masuk penjara. Sehingga mereka berdaya upaya agar proses hukum yang sedang berjalan ini mampu diputus oleh intervensi politik. Ini tidak mustahil ya, bahwa dalam praktek kehidupan bernegara memang seringkali politik bisa mengintervensi hukum. Praktek-praktek ini sudah sering terjadi, di mana hukum dianggap sebagai produk dari politik, sehingga politik bisa merekayasa hukum. Dalam hal ini putusan hukum bisa ditentukan oleh suatu manuver politik. Demikian pula isi dari hukum sendiri juga bisa ditentukan oleh kepentingan-kepentingan politik. Itu yang berusaha mereka kejar. Mereka tahu bahwa sebenarnya kans mereka bila masuk ke ranah hukum, masuk ke persidangan, mereka akan kalah karena mereka tidak punya bukti apapun kecuali dari hanya berupa opini, framing, tafsir-tafsir liar. Tapi mereka curangnya mereka sudah mengunci bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Hal ini disampaikan oleh mereka sendiri di hadapan para staf ahli di Komisi 3. Nanti videonya akan saya putarkan, di mana Roy Suryo seperti yang lalu-lalu mengulangi bahwa mereka sudah pada kesimpulan bahwa 99,9% ijazah Jokowi adalah palsu. Demikian pula Tiva menegaskan lagi bahwa sebenarnya persoalan ini sudah selesai, bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Demikian Rismon pun sudah sejak lama dia mengatakan bahwa 11.000 triliun persen ijazah Jokowi adalah palsu. Namun mereka tidak konsekuen, tidak kesatria. Sudah memiliki kepercayaan yang tinggi seperti itu, tapi mereka berusaha untuk menghindari proses hukum. Ini kan membalikkan logika berpikir kita, bahwa orang yang sudah dengan keyakinan yang sedemikian tinggi harusnya mereka optimis, mereka akan menang. Jokowi akan kalah, Jokowi akan masuk penjara karena memalsukan dokumen, memalsukan ijazah. Tapi pada kenyataannya mereka sepertinya enggan melaju ke proses hukum, apalagi sampai persidangan, sampai pada putusan. Mereka tidak mau. Mereka maunya hanya seperti melempar kotoran ke muka Jokowi untuk kemudian mereka bisa lepas dari sanksi hukum. Apalagi dengan dibukukannya semua opini mereka, semua dalil mereka, semua framing mereka dalam bentuk buku, itu akan benar-benar akan mencoreng muka Jokowi seumur hidup. Bahkan buku itu mungkin nanti akan terus dicetak berjilid-jilid dalam edisi-edisi berikutnya sampai kita sendiri tidak tahu sampai kapan. Itu artinya seumur hidup, bahkan mungkin nanti Jokowi sampai tiada pun buku itu akan terus disebarluaskan di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di dunia, seperti yang mereka sampaikan sudah tersebar ke 25 negara, dibawa oleh Forum Diaspora Indonesia yang dibentuk oleh Tiva. Ini juga perlu perhatian dari DPR. DPR harus mempelajari kasus ini benar-benar, terutama kronologi dari awal sampai saat ini. Tidak bisa sepotong, tidak bisa hanya ketika mereka didatangi oleh Roy, Tiva, dan kawan-kawan bahwa mereka melakukan penelitian, mereka membuat buku ilmiah. Tidak bisa seperti itu. DPR harus mempelajari dari awal
bagaimana sebelum kemunculan buku itu mereka benar-benar murni menuduh, murni memfitnah Jokowi. Seperti Tifa sejak 2 tahun yang lalu sudah mengatakan bahwa Jokowi memakai ijazahnya Hari Mulyono. Terus Rismond juga sejak bulan Maret yang lalu sudah di videonya sudah mengatakan bahwa Jokowi itu nyolong skripsinya orang, dalam hal ini mahasiswa Intan, Stiper, atau mahasiswa kehutanan lainnya, hanya ditutup dengan lembar pengesahan yang baru, dengan lembar judul yang baru. Ini dalam periode itu pun mereka di TV, di podcast, di media sosial selalu menghantam Jokowi secara individu maupun menuduh UGM, memframing UGM, bahkan memfitnah UGM seperti Tifa mengatakan bahwa UGM membuat 30 dokumen demi untuk membackup Jokowi. Ini harus butuh kejelian dari DPR. Jangan sampai DPR keliru dalam memutuskan ketika hanya ditemuin oleh salah satu pihak dan akan termakan oleh framing mereka. Saya sudah mengamati videonya waktu Roy Tifa dan pengacaranya ketemu dengan staf ahli DPR. Mereka jelas dari sudut pandang mereka sendiri, dari perspektif mereka sendiri. Tidak ada pembandingnya. Harusnya DPR nantinya juga, kalau misalkan tujuan dari Roy Tifa, pengacara, dan kawan-kawan ini kan ingin melakukan audiensi dengan Komisi 3 DPR dan Komisi 10 DPR. Mereka ingin rapat dengar pendapat, baik rapat dengar pendapat maupun rapat dengar pendapat umum. Mereka ingin melaju sampai situ. Seandainya benar-benar nanti dikabulkan, maka pihak DPR seyogyanya memanggil pihak Jokowi, baik dari kalangan relawannya maupun dari kalangan pengacara Jokowi, agar semuanya berimbang, jangan hanya dari satu sudut saja, dari satu sisi saja, nanti akan tersesat. Saya akan tunjukkan video tadi bahwa saat Roy Tifa, terus Abdullah Al-Katiri dan kawan-kawan melakukan audiensi dengan staf ahli di DPR, banyak terjadi framing-framing di sana. Pada waktu ke UGM itu, beliau bertiga ini ikut, kapasitasnya sebagai saksi di situ. Dia ikut, dia berbicara sebagai saksi. Ini waktu mereka di hadapan staf ahli Komisi 3 DPR RI. Saya tunjukkan ke Undang-Undang 14 tahun 31 2014, yaitu perlindungan saksi dan korban. Pas itu jelas Undang-Undang 13 ya, siapa yang sudah melaporkan atau mengadukan tidak boleh dilaporkan balik. Siapa itu? Pelapor, saksi, dan sebagainya. Itu tidak boleh. Ya kan? TPUA itu beliau menjadi saksi pada waktu itu. Kapasitasnya ya, meskipun dia ini ahli ya. Ini aneh ya. Waktu tanggal 15 April mereka menggeruduk ke UGM, kok Tifa Roy Rismond diaku sebagai saksi dari TPUA. Kenapa? Karena kan kita sekarang sedang dengan tuntutan DPR juga, itu kan inilah saatnya. Nah, Insya ini Allah DPR itu kita gunakan lagi. Saya dulu pernah di sini, jadi respon DPR Roy mengatakan ingin menegakkan marwah DPR. Kan sudah jelas persoalan ini yang terakhir, ini sudah mulai dari awal tahun sampai dengan sekarang, ini persoalan tentang dugaan ijazah palsu ini sudah membuka, dan kami sudah sampai kesimpulan. Dalam buku ini itu jelas banget ya, itu bahwa itu memang 99,9% itu palsu. 99,9% palsu. Dalam tahap apa? Terlapor, tapi udah naik tersangka, belum ada kan penetapan tersangka. Nah, ini yang saya khawatirkan, keduluan nanti. Kami menunaikan kewajiban Khawatir keduluan jadi tersangka. kepada masyarakat. Maka tadi kami ke Komisi 10. Kami soal, kenapa? Karena buku ini sudah beredar ke masyarakat. Nah, ini sebelum ke Komisi 3 mereka sudah ke Komisi 10. Pendidikan malah tahu belakangan gitu. Nah sekarang dari sisi Komisi 3, ini aspirasi kami yang didukung oleh kuasa hukum kami adalah kami ini kan tidak melakukan pidana apapun. Tidak merasa bersalah. Melakukan jawaban terhadap pertanyaan 11 tahun yang tak ada juga jawaban dari yang bersangkutan. Pinter ngeles nih Tifa. Akhirnya harus ada korban Jago jiwa. ngeles, jago framing, jago Dan fitnah. itu juga yang bersangkutan tidak juga memberikan ijazah. Dan yang paling lucu adalah kami berkali-kali ke Polda Metro Jaya untuk mendapatkan menjalani pemeriksaan atas 2
termul di hadapan DPR, walaupun staf ahlinya mereka masih menggunakan kosakata kasar ya, pakai kata-kata termul. Tidak keduluan dari naik status jadi tersangka ya. Gitu. Ada izin Pak Dokter. Tifa memburu-buru agar segera mungkin diadakan RDP karena khawatir statusnya keburu naik jadi tersangka. Ada 2 kalimat dari saya. Satu adalah yang kami lakukan ini adalah menyelamatkan sejarah bangsa Indonesia. Apapun konsekuensi yang akan kami terima, kami siap. Yang penting adalah kami menyelamatkan sejarah bangsa ini. Menyelamatkan bangsa Indonesia. Nanti kita punya presiden ke-11 dengan ijazah palsu. Nah, dia sudah ngejudge. Dipersoalkan oleh masyarakat dengan ijazah palsu. Sehingga ini kita memutus rantai. Sehingga sejarah bangsa kita itu akan menjadi cerah kembali. Satu. Iya. Kemudian yang kedua adalah kalau memang terjadi sebuah pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan jabatannya itu dia menggunakan dokumen palsu, 20 tahun dia menikmati semua fasilitas yang dibayar oleh pajak rakyat, itu jelas pidana. Dan kalau seandainya sampai orang yang melakukan pidana ini lolos, Komisi 3 turun. Dia sudah ngejudge. Tadi disampaikan bahwa sebelum ke staf ahli Komisi 3, mereka sudah ke Komisi 10 yang membidangi, salah satunya membidangi pendidikan. Apa yang bisa diambil dari sisi pendidikan sebuah buku yang isinya fitnah seperti itu justru nanti akan meracuni anak bangsa. Katanya itu sudah disebar ke berbagai perguruan tinggi, yayasan, dan nanti Komisi 10 biar lebih memahami lagi yang membidangi pendidikan. Ini kan bahaya sekali. Bagaimana dunia pendidikan kita akan diracuni oleh buku sampah seperti itu, di mana di dalamnya ada hinaan kepada mantan presiden. Ditulis di dalamnya otak presiden ke-7 dikatakan kecil, dikatakan tidak mampu berpikir, dan di dalamnya pun banyak bahasa-bahasa kasar seperti istilah termul pun ada di dalam buku itu. Sisi pendidikan apa yang ingin dicapai dari buku semacam itu hingga harus melapor ke Komisi 10 DPR RI. Terus tadi terlihat sekali bahwa mereka berkejaran dengan waktu, ingin agar RDP rapat dengar pendapat dengan DPR, dengan khususnya dengan Komisi 3 disegerakan. Walaupun tadi staf ahli di DPR mengatakan bahwa periode ini adalah periode sibuk dari Komisi 3, tapi mereka ingin disegerakan karena mereka khawatir keburu statusnya meningkat jadi tersangka. Tadi Tifa sempat ngomong seperti itu. Roy juga sudah mengatakan 99,9% adalah palsu. Demikian pula Tifa mengatakan seperti itu. Artinya apa? Artinya kalau mereka sudah punya kesimpulan seperti itu, secara logika mereka harusnya maju ke proses hukum berikutnya dengan santai, dengan tenang. Tapi mereka enggak. Mereka ingin memutus ini tidak sampai ke proses hukum berikutnya. Jadi mereka benar-benar kelompok culas ya. Jadi inginnya mereka melempar kotoran ke muka Jokowi seumur hidup tanpa ada sanksi hukum sama sekali. Itu yang diinginkan. Buku yang dibikin oleh mereka itu akan abadi sepanjang masa, sepanjang nanti ada edisi-edisi berikutnya, dan itu akan dari generasi ke generasi akan diteruskan turun-temurun. Betapa rusaknya nama Jokowi dianggap sebagai pemalsu ijazah tanpa dia harus bisa memberikan pelaporan, harus tanpa para penuduh itu kena sanksi hukum. Ini kan sangat berbahaya bagi peradaban bangsa kita seterusnya. Ini harus menjadi warning bagi Komisi 3 dan Komisi 10. Jangan serta-merta menerima mereka. Kalau Komisi 3, Komisi 10 tidak mempelajari ini secara komprehensif, ya sangat berbahaya. Ini saya memberi masukan pada DPR RI ya. Sebaiknya memang tidak perlu menerima mereka dalam suatu audiensi khusus, apalagi rapat dengar pendapat dengan mereka, karena ini sudah memasuki proses pro justisia, sudah sampai tahap penyidikan. Biarlah proses hukum berjalan apa adanya, tinggal nanti Komisi 3
mengawasi jalannya proses hukum sampai persidangan sampai putusan itu malah nggak apa-apa. Tapi jangan sampai proses hukum yang sedang berjalan ini nantinya akan diintervensi oleh politik, misalkan meminta Kapolri untuk menghentikan perkara ini atau apa, itu jangan sampai, karena ini akan menjadi presiden buruk di mana ke depan nanti karena hanya masalah politik, perbedaan politik, berseberangan secara politik, seorang presiden atau mantan presiden bisa dihancurkan secara pribadi dengan isu-isu yang tidak jelas seperti ini. Ini bahayanya di situ. Kita sudah melangkah sampai presiden ke-7 ini sebetulnya sudah cukup bagus dalam pengertian bahwa presiden yang sudah lewat, sudah berlalu itu selalu dijunjung tinggi martabatnya, tidak pernah dinistakan. Baru kali ini ada begitu presiden turun dari jabatannya langsung dinistakan oleh segelintiran orang, dituduh ijazahnya palsu, menggunakan dokumen-dokumen palsu. Ini baru pertama kalinya. Ini harus menjadi perhatian DPR RI. Kalau toh nanti akhirnya terpaksanya harus memanggil mereka dalam suatu audiensi atau rapat dengar pendapat, harus dari kedua belah pihak. Jangan hanya dari pihak para penuduh itu, juga harus dihadirkan pihak yang dituduh, dalam hal ini Jokowi. Ini harus menjadi perhatian seperti itu. Jangan sampai hanya mendapatkan satu perspektif dari para penuduh saja. Ini sangat berbahaya karena kedepannya akan menjadi presiden buruk. Ini juga menjadi catatan tersendiri dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, di mana seorang mantan presiden dengan gampangnya bisa dihancurkan nama baiknya dengan isu yang tidak jelas seperti ini. Kami sebenarnya tidak dalam rangka membela Jokowi, tapi ini memang kejadian luar biasa di mana seorang mantan presiden sudah turun dari jabatannya, berusaha dihancurkan hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara berkenaan dengan 2029, di mana anak sang mantan presiden ini punya kans ke depan untuk ikut dalam pencapresan di 2029. Makanya segera mungkin ini harus dihancurkan. Begitu mungkin pikiran-pikiran ada di benak para penuduh dan para penyokongnya. Ini sebenarnya tidak baik untuk iklim demokrasi itu sendiri maupun dalam hukum kita. Negara hukum kita mau diacak-acak sedemikian rupa. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan kali ini. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan tetap semangat. Salam merdeka.